Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Pimandiana dengan NIM 101123110024 dari Prodi Manajemen di Universitas Indonesia Membangun. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir saya, ujian akhir semester dari mata kuliah Customer Relationship Management yang diampu oleh dosen saya yaitu Pak Ridwan Mutakin, SPD MM. Dalam video kali ini, saya akan membahas analisis CRM studi kasus pada perusahaan Spotify. Di zaman sekarang, siapa sih yang tidak kenal dengan Spotify? Spotify adalah aplikasi streaming platform audio terbesar di dunia. Awalnya diluncurkan pada tahun 2008 di Swedia. Sampai saat ini, per tahun 2025, mereka sudah memiliki lebih dari 600 juta pengguna aktif dan sekitar 236 juta pengguna premium atau berbayar. Mereka juga menyediakan layanan sampai ke 180 negara, menyediakan 100 juta lagu lebih dan 5 juta podcast. Lalu apa yang membuat Spotify istimewa dan bisa menyaingi platform lain? Spotify memiliki fitur-fitur personalisasi dengan pengguna-penggunanya. Contohnya ada Discover Weekly atau Daily Mix atau juga ada Spotify Wrapped. Ini semua berdasarkan algoritma yang mereka gunakan untuk lebih dekat dengan penggunanya. Namun di balik itu semua, mereka memiliki tantangan dan permasalahan yang cukup mengganggu. Ternyata selama ini Spotify tidak mendapatkan laba atau susah mendapatkan laba karena mereka membayarkan laba tersebut ke label-label rekaman sebagai royalti. Karena hal ini, mereka jadi punya strategi nih. Strategi yang mereka munculkan adalah iklan. Ini cerita cintaku sama cowok-cowok yang agak lain. Aku bikin playlist buat berisi romantis. Jegel yang bikin jengkel. Oki yang bikin hatiku oke lagi. Dan Bene yang beneran baik. Spotify-ku tempat curhat cerita cintaku. Spotify tahu uniknya kamu. Ini cerita Spotify Tiara Andini. Kalau kamu gimana? Coba Spotify sekarang dan buat ceritamu. Memang iklan sangat tidak asing. Awalnya juga iklan Spotify ini biasa aja. Tapi lama-lama sangat mengganggu bagi pengguna yang tidak membeli secara berlangganan. Mereka selalu menyisipkan iklan yang repetitif, selalu ada. Mendengarkan lagu baru 3-4 kali, tapi iklannya sudah berkali-kali. Itu sangat mengganggu dan menurunkan user experience. Iklan yang dimunculkan oleh Spotify bukan hanya iklan untuk mengajak usernya sebagai user berlangganan atau premium, tetapi juga kadang ada pihak ketiga seperti marketplace lain gitu. Terlebih ada juga iklan dari podcast terbaru atau musik terbaru yang terkadang tidak relevan dengan penggunanya. Nah, berikut ini adalah beberapa teori CRM yang relevan dengan keadaan Spotify yang bisa diterapkan oleh Spotify juga. Riset dari Harvard Business Review mengatakan bahwa pengalaman yang personal dan tidak mengganggu justru menciptakan loyalitas yang lebih tinggi dibandingkan sekadar program promosi. Spotify harus bisa memahami apa yang penggunanya butuhkan dan inginkan, bukan hanya sekedar mereka upgrade premium. Pendekatannya harus lebih empirik dan agresif. Lalu, solusi seperti apa sih yang harus Spotify lakukan agar experience usernya tidak menurun? Yang pertama ada adaptive ads experience. Alih-alih mengiklankan secara repetitif, mereka bisa menerapkan iklan secara adaptif dan menyesuaikan dengan penggunanya. Yang kedua ada personalized push. Dibanding mereka memaksa, mereka lebih baik promosi secara notifikasi email, secara personal lebih dekat ke penggunanya. Itu dia tadi analisis singkat studi kasus pada perusahaan Spotify, mulai dari tantangannya dan solusi yang bisa diterapkan oleh Spotify ke depannya.
Dari pembahasan ini aku jadi paham bahwa CRM bukan sekedar teknologi tapi mengenai bagaimana kita menjaga kepercayaan, kenyamanan untuk dari perusahaan ke pelanggan-pelanggannya. Selanjutnya, pesan kesan mengikuti kelas CRM selama semester 4 ini dengan Pak Ridal. Terima kasih banyak untuk dosen dan teman-teman semuanya. Banyak yang saya ambil dari perkuliahan dalam 1 semester ini dan mengembangkan pola berpikir mungkin ya, dan banyak pemahaman yang baru saya tahu. Semuanya sangat bermanfaat dan sangat menyenangkan. Saya pikir itu saja. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.